itu dilakukan dalam Ramadan. Dilakukan dalam Ramadan. Di bawah terik matahari yang cukup panas. Namun sejarah mencatat, ketika kelelahan terjadi, semua mereka mengikat batu di perut-perut mereka. Jadi Nabi ikat batu, sahabat ikut mengikat batu di perut. Lalu mereka bersenandung sesama mereka, kita akan bersama di dalam surga. Nah, di situlah sambut menyambut. Enggak ada yang buka puasa satupun. Masya-Allah, duri nusuk. Terucap aduh, dosa diampunkan. Artinya dosa-dosa kecil tentunya. Jadi semuanya baik. Kejedot pintu baik, ya, masuk ke parit baik, ya, kemudian tiba-tiba kita kecelakaan di jalan baik. Tapi kalau semuanya dipulangkan ke balasan Allah, ya. Makanya jangan pernah merasa bahwa kenapa kita dirugikan. Tidak ada yang rugi dari seorang mukmin kalau dia mukmin. Kenapa disebut mukmin? Karena dia percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Kita masih membahas tentang fadilah beriman pada hari kiamat atau pada hari akhir. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara keutamaan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir atau hari kiamat, maka orang tersebut akan mempersiapkan bekal. Jadi dengan imannya bahwa kiamat itu akan datang, dia akan melakukan persiapan-persiapan. Dan kita sudah bacakan ayat dan hadis tentang bagaimana orang-orang yang dipuji oleh Nabi adalah orang-orang yang paling banyak mempersiapkan bekal. Karena Allah pun mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Baik, kita sambung fadilah berikutnya, yaitu ketika kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yaitu orang-orang yang mengimani adanya hari akhir, maka hidupnya akan lebih tenang dan lebih sabar. Dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Barang siapa yang yakin bahwa dunia ini akan berakhir dan akan muncul kehidupan yang abadi di akhirat, maka itu menjadi pemicu dia akan lebih tenang menghadapi segala perkara urusan dunia, dan juga dia akan lebih sabar ketika diberi nikmat atau musibah oleh Allah SWT. Jadi cara berfikir orang yang beriman pada hari kiamat atau hari akhir, semuanya melepaskan dunia dari hatinya. Disitulah dia mampu
untuk menaklukkan semua ujian yang ada di dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seseorang sudah yakin dengan datangnya hari kiamat, maka hatinya ketika menghadapi tipu daya atau fitnah dunia, maka dia mengingat-ingat bahwa ini hanya sementara. Jadi kenapa dia bisa mengingat ini hanya sementara? Karena dia sudah yakin pasti kiamat, pasti selesai. Maka kesusahan hidupnya dengan gaji yang sedikit, kerja tidak habis-habisnya, kemudian orang yang sudah disibukkan dengan pekerjaan pun, yang dulu dia berpikir dia bisa bahagia kalau dapat kerja, ternyata bertambah beban pada dirinya. Kalau dipulangkan kepada prinsip ini akan berakhir, maka disitulah ketenangan hati datang. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah bilang bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang atau tentram. Nah, mengingat Allah dibarengi dengan kalimat amanu itu adalah iman tentang adanya hari yang dia tidak akan rusuh lagi. Dia begitu yakin hari-hari yang dia hadapi nanti di dalam surga itu tidak ada lagi kesusahan. Karena yang ada cuma qaulan fiha qaulan salama. Hanya perkataan yang baik, kehidupan yang baik. Jadi surga itu kalau orang mengingat nanti ada surga, tenang aja. Di dunia kita memang agak susah sedikit. Nanti masuk surga udah aman udah semuanya. Lalu dia mulai berandai-andai dengan keyakinannya. Di surga kata Allah tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi sesuatu yang menyakitkan, tidak ada lagi kelelahan. Di situ hatinya tenang, maka dia tidak susah menghadapi kelelahan di dunia. Allah tidak biarkan surga itu diisi dengan sesuatu yang menyakitkan hati. Apapun, Allah tidak izinkan hambanya yang masuk surga disusupi oleh rasa gundah sedikit pun, tidak boleh ada. Makanya di dalamnya hanya salaman, hanya keselamatan, hidup baik-baik. Kalau seandainya cemburu menjadi penyebab susahnya hati, maka cemburu pun dihilangkan. Cemburu itu kan Bapak Ibu yang menyebabkan kita susah hari ini hidup gara-gara cemburu. Orang yang hari ini dipenuhi dengan kecemburuan, pasangan hidupnya pulang lama sedikit, dia susah. Bahkan dia selalu mencoba mencari tahu password dari HP istrinya. Yang istri pun mencoba mengintip-ngintip apa yang menjadi PIN suaminya. Jadi kerjanya cuma ngintip-ngintip password dengan PIN saja. Itu saja menyusahkan, Pak. Tunggu suami tidur, lalu tarik HP sedikit-sedikit dari bawah bantal, lalu dicoba beberapa kode, kan? Dia tidak tahu bahwa suaminya sudah ganti password barusan. Menyusahkan hati. Dia curiga. Ini ada isi apa dalam HP. Itu kan menyusahkan hati. Istri bisa susah di saat suaminya di Medan tidak pulang-pulang. Katanya 1 hari, ternyata udah seminggu. Susah. Dan ini tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Makanya surga itu begitu tenang. Karena pikiran itulah membuat kita mampu menghadapi dunia dengan ketenangan. Hati tenang. Ketika cuaca begitu panas, orang-orang yang berpikir nanti kalau sudah masuk surga, itu kan keyakinan, iman pada hari akhir. Kalau sudah masuk surga pasti tidak begini lagi. Maka di situ rasa panas itu membuat dia lebih bersabar, lebih tenang. Dia pasti berpikir
hanya di dunia. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkannya lagi di akhirat. Makanya berapa derajat Celcius pun tidak mengganggu jalannya menuju ke masjid-masjid Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ketika seseorang menghadapi cuaca yang begitu teriknya, panasnya, maka Nabi mengatakan hendaklah seseorang berdoa, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ajirni minan nar salasan. Berdoalah 3 kali. Ya Allah, hindarkan aku dari api neraka. Jadi begitu kalimat terdengar dari mulut kita, berharap semoga panas hari ini tidak terulang kedua kali kita dapat panas di neraka. Maka disuruh ucapkan Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Ketika ucapan itu keluar dengan keyakinan bahwa kita tidak akan masuk neraka, ternyata dalam hadis itu disebutkan yang menjawab doa itu adalah neraka. Neraka lalu berkata, fayaqulun nar. Apa kata neraka ketika mendengar seorang hamba berdoa untuk menghindar darinya? Lalu neraka berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah, hindarikanlah orang ini dari api neraka. Neraka menjawab doa kita, Pak. Ini hadis sahih. Makanya kalau sedang jalan Pak, cuaca subhanallah, ucapkan 3 kali Allahumma ajirni minan nar. Kalau neraka yang berdoa, itu pasti makbul. Kalau kita berdoa belum tentu makbul. Karena mungkin 1/4 darah kita diisi dengan harta haram. Mungkin kita cari rezeki entah bagaimana. Mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya menjadi hak milik kita. Tapi kalau neraka berdoa, pasti makbul. Neraka enggak pernah makan haram. Neraka hanya makan orang yang makan haram. Makanya dijawab oleh neraka. Oleh karena itu, ini kan hal-hal yang menyebabkan kita tenang. Tenang. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di samping ketenangan hati menghadapi dunia bagi orang yang beriman kepada hari kiamat atau datangnya hari akhir, juga menyebabkan rasa sabar yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 75, kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama. Kata Allah, itu orang-orang yang ditinggikan atau dibalas dengan derajat yang tinggi di dalam surga, bima sabaru, karena kesabaran mereka ketika mereka berada di dunia. Lalu mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat. Tentu dari Allah dan dari malaikat. Jadi Allah mengatakan penghuni surga, salah satu penghuni surga yang paling banyak itu adalah orang-orang yang sabar di atas dunia menghadapi segala apa yang Allah beri. Jadi dia tidak suudzon kepada Allah, tawakal apapun yang Allah berikan. Makanya kedudukan yang tinggi diakibatkan dari keyakinan. Makanya hati ini Bapak Ibu itu bisa menangani semua masalah. Iman itu paling kuat di antara semua yang kita miliki. Orang kalau sudah iman berada di dalam hati penuh, maka kesabarannya sampai menghadapi hari-hari yang penuh dengan ujian pun dia sanggup. Teringat waktu Nabi SAW melakukan puasa Ramadan sebelum terjadi perang Khandaq. Itu kan perang Khandaq terjadi di bulan Syawal. Berdasarkan usulan dari Salman Al-Farisi, itu harus diusulkan menggali parit. Khandaq itu parit. Ukuran parit lebarnya sekitar 3 meter. Kemudian kedalaman sekitar 4 meter. Itu panjangnya
sekitar 100 meter lebih atau lebih bahkan. Ada catatan dalam Sirah Nabawiyah. Saya lupa detailnya. Itu dilakukan dalam Ramadan. Dilakukan dalam Ramadan. Di bawah terik matahari yang cukup panas. Namun sejarah mencatat ketika kelelahan terjadi, semua mereka mengikat batu di perut-perut mereka. Jadi Nabi ikat batu, sahabat ikut mengikat batu di perut. Lalu mereka bersenandung sesama mereka, kita akan bersama di dalam surga. Nah, disitulah sambut menyambut. Enggak ada yang buka puasa satupun. Tidak ada. Lalu Nabi berdoa kepada Allah dalam catatan Sirah Nabawiyah. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah surga Muhajirin dan Ansar. Nah, langsung yang lain mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat lagi, Pak. Jadi berhenti pas salat. Lalu ketika ingin berbuka, kenapa mereka sanggup melakukan itu? Ternyata kuncinya hanya pada keyakinan. Kita pasti surga, pasti surga. Kita akan selesai semua kesusahan ini. Itu hebatnya fungsi iman kepada hari akhir. Jadi semua yang kita hadapi itu seakan-akan menjadi kecil. Kemiskinan yang menimpa kita, kalau kita beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka kita akan menghadapi kemiskinan dengan perasaan kaya. Jadi tenang, ya. Tidak pun mengeluh, tidak pun menghambakan diri dengan mengemis. Ya sudah begitulah Allah takdirkan. Tidak pun berusaha mencuri dari orang lain. Lalu dia tetap salat karena berharap-harap surga. Inilah orang-orang yang paling beruntung. Kita yang kaya, kalau kita punya iman kepada hari akhir, juga memunculkan rasa sabar. Sabar apa? Sabar dalam nikmat. Kita diberi nikmat. Uang meledak-ledak. Banyak sekali. Tapi karena kita beriman, kita ingin kita menyambung hidup bahagia ini di surga. Maka kita bawa harta kita menuju surga. Caranya bagaimana? Kita cari orang miskin. Cari orang miskin. Lalu kita tabung di tangan-tangan orang miskin. Kita tabung di tangan anak-anak yatim. Ini kan faktornya karena percaya kepada balasan Allah, yaitu di hari kiamat. Dan satu yang perlu kita fahami dengan baik, bahwa kebutuhan kita terhadap orang miskin itu lebih besar daripada kebutuhan orang miskin terhadap kita orang kaya. Nah, jadi selama ini orang kaya jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah faham bahwa mengira orang miskin butuh kepadanya. Tidak. Kita lebih butuh orang miskin daripada miskin butuh kepada kita. Miskin itu butuh kita hanya butuh bantuan harta. Tapi kita butuh pada orang miskin agar jalan menuju surga. Maka ketika kita kasih ke orang miskin, itu jangan merasa kita ini hebat. Jangan merasa bahwa kita telah menyelamatkan mereka. Mereka lah, kehadiran mereka lah menyelamatkan kita. Jadi dua-duanya ini berjuang. Yang satu bersabar di atas musibah yang Allah beri dengan kemiskinan, lalu berharap nanti akan diganti dengan surga. Itu karena keyakinan iman percaya pada hari kiamat. Yang kaya bersabar di atas nikmat untuk tidak berfoya-foya demi menyelamatkan diri ke dalam surga. Jadi semuanya selamat dengan iman kepada hari kiamat. Nabi telah berjanji orang miskin itu akan masuk surga dalam satu hadis 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Lalu para ulama ahli hadis menyatakan yang dimaksud 500 tahun itu untuk golongan muhajirin yang miskin. Orang miskin dari golongan muhajirin itu 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, mereka sudah berfoya-foya dalam surga. Jadi kenapa begitu dimuliakan? Orang muhajirin itu rela meninggalkan tanah airnya, tidak bawa harta kecuali apa yang mungkin dibawa saja. Dia tinggalkan ternaknya, dia tinggalkan ayah bundanya yang masih kafir, dia tinggalkan keluarga besarnya di tanah Mekah, lalu menjadi orang miskin tiba-tiba di tanah Madinah. Perjuangannya karena hanya berharap surga. Jadi keyakinan mereka surga.
Maka kan Nabi mengatakan faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah dan Rasul. Orang-orang muhajirin ini begitu sampai di Madinah, tidak semua langsung punya harta lagi. Bagaimana orang Ansar mau bantu mereka? Jumlahnya banyak. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan kemah di sekitaran Masjid Nabi. Jadi sekitaran Masjid Nabi itu didirikan kemah-kemah. Dan mereka disebut dengan Ahlus Sufah. Miskin-miskin sekali, Pak. Itu muhajirin. Mereka lah yang disanjung-sanjung oleh Allah dan Nabi mendapatkan kenikmatan 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Walaupun orang kaya itu saleh. Kan ada riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Auf. Lalu mengatakan, Abdurrahman, engkau salah satu yang dijamin surga. Kan masuk dalam 10 orang yang dijamin surga. Tapi engkau berada di barisan belakang masuk surga. Kan terkejut Abdurrahman. Itu sesaleh Abdurrahman bin Auf, pantang mendengar di mana sedekah, dia langsung berkorban karena mengharapkan hari akhir, tapi tetap barisan terakhir. Lalu dia bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena engkau telah dapat surga di dunia. Orang kaya itu kan, ini bapak-bapak, ibu-ibu kita yang alhamdulillah diberi sedikit lapang rezeki oleh Allah. Kita kan sudah dapat surga duluan, Pak. Orang miskin rumahnya nggak ada AC, kita sudah punya AC. Orang miskin kemana-mana jalan kaki pakai sepeda. Kita kemana-mana pakai expander. Hidupkan AC, keluarkan kepala dari atas. Kalau seandainya bosan dengan AC di dalam. Masya Allah, semua lengkap. Duduk nyaman, semuanya sempurna. Kita sudah dapat surga duluan. Makanya orang miskinlah yang taat, yang berharap janji di hari akhir, mereka dimuliakan Allah. Kaum muhajirin 500 tahun dalam pandangan tafsir para ulama. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan 40 tahun itu sebelum orang kaya masuk surga, sudah masuk orang miskin. Itu miskin selain muhajirin. Miskin-miskin itu duluan masuk surga semuanya. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashini yuriduna wajhah. Muhammad, tetaplah engkau bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di pagi dan sore hari hanya karena berharap wajhah, berharap ridha Allah. Jadi Nabi saja diminta oleh Allah tetap istiqamah wahai Muhammad bersama orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar itu mereka berharap satu, yaitu ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka semua kehidupan akan berubah. Jadi ini menunjukkan begitu pentingnya memiliki sifat iman dan yakin terhadap datangnya hari pembalasan. Bapak-ibu yang Allah muliakan, ketika Allah menyebutkan kalimat ad-din, ad-din, misal contohnya Allah sebutkan ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ad-din itu bukan hanya bermakna agama, tapi bermakna pembalasan. Kalau huruf dipakai dalam bahasa Arab dal, ya dan nun, itu selalu hubungannya dengan dua orang yang saling berhadap-hadapan. Bahasa agama atau pembalasan itu disebut din, Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Pembalasan yang dimaksud adalah kita nanti akan berhadapan dengan pembalasan. Orang yang baik dibalas kebaikannya. Orang yang jahat dibalas kejahatannya. Hubungan dengan sesama manusia di hari pembalasan juga balas-membalas. Yang menyakiti manusia di dunia maka dibalas Allah. Yang menyakiti binatang dibalas Allah. Maka sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, nanti kalau
orang-orang yang pernah menyakiti binatang, maka Allah akan menyuruh binatang itu untuk menyakitinya. Tanpa sebab. Kalau menyakiti binatang tanpa sebab. Tidak dimakan, tidak dibutuhkan, hanya menyiksa saja. Ya. Jadi itu din. Nanti kalau kita putar sedikit, ada kalimat dainon. Dainon itu artinya hutang. Ya. Ternyata dainon pun sama maksudnya. Berhadapan antara si pemberi hutang dengan orang yang berhutang. Maka itulah pembalasan yang kita tunggu-tunggu. Allah Subhanahu wa taala tetap akan membalas apa yang kita lakukan dengan kesabaran. Makanya dalam surat An-Nahl 96 Allah menyebutkan wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar, yang berharap pahala yang lebih baik dari Allah dengan apa yang mereka kerjakan. Di situ Allah sudah katakan, orang yang sabar di dunia karena berharap-harap pahala dariku, maka kami balas apa yang mereka lakukan. Sekecil apapun Allah akan balas. Dalam surat Ar-Ra'd 23-24 Allah mengatakan, ketika orang-orang sabar menghadapi fitnah dunia, sabar terhadap musibah dunia, disambut oleh malaikat ketika masuk surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat Allah akan masuk dari semua pintu-pintu surga. Lalu kemudian mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kata malaikat, selamat. Ya. Dan itulah hasil kesabaranmu di dunia. Malaikat aja menyebut selamat, kalian telah melewati ujian di dunia dengan kesabaran. Fa ni'ma uqbaddar, dan itulah sebaik-baiknya Allah mengatakan itulah sebaik-baiknya pembalasan Allah. Artinya kesudahan yang diberi Allah itulah sebaik-baiknya. Akibat apa? Bima sabartum. Jadi diselipkan kalimat bima sabartum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim itu sampai memberitahu kepada kita, kita ini hidup kita ini ajaib, kata Nabi. Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh mengagumkan, menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Bagaimana maksudnya? Inna amrahu kullahu khair, seluruh kehidupannya baik. Seorang mukmin itu seluruh kehidupannya baik. Wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh seorang yang mukmin. Bagaimana kebaikan yang dia dapat keseluruhannya? In asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu kenikmatan, maka dia bersyukur. Jadi kalau kaya, syukur. Kalau diberi badan lengkap, syukur. Itu baik. Diberi mata, dia lihat tempat yang baik, bersyukur. Nah, jadi kaya pun berpahala. Lalu kemudian fakana khairan lahu, dan itu semuanya baik untuknya. Wa in asabathu dharra, kalau diberi Allah dengan musibah atau kemudaratan hidup, sabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, sabar itu pun baik untuknya. Kaya baik, miskin baik, sehat baik, sakit pun baik, ya, pintar baik, bodoh pun baik. Untung kita bodoh. Ya. Kalau enggak bodoh, kita sudah jadi menteri, Pak. Gara-gara jadi menteri, banyak dosanya. Nipu rakyat, nipu ini, nipu itu. Ya? Nah, maka kadang-kadang semuanya disyukuri. Kita ini semuanya baik. Yang cacat baik, yang jalannya, yang kakinya lengkap pun baik. Dapat anak laki pun baik, dapat anak perempuan pun baik. Ya. Makanya kebaikan-kebaikan ini sampai sekecil apapun itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, kuncinya sabar, karena semua wajib dapat. Hanya beda-beda saja tipe musibah yang diberi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan ma yusibul muslim. Apabila ada seorang muslim yang mendapatkan min nasabin, iaitu tertimpa kelelahan, hidupnya lelah. Wala wasabin, atau mendapatkan penyakit. Wala hammin, atau hidupnya penuh dengan kekhawatiran, susah, gelisah. Wala hazanin, kalau ada yang hidupnya selalu dalam keadaan bersedih. Jadi selalu sedih. Meninggal ini, meninggal itu. Kemudian sakit ini, sakit itu. Ini kan banyak Pak dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita sudah miskin, terbakar rumahnya, tidak ada satu baju pun yang bisa diselamatkan. Itu saya lihat di grup WA sudah disebarkan, maka tolonglah saudara kita. Itu yang korban terakhir kebakaran itu memang saya dengarkan kabar miskin dan tidak ada apapun, dan punya anak, saya dengar punya anak sekitar 3 orang kalau saya tidak salah. Sekarang nginap di rumah tetangga, tidak sempat menyelamatkan apapun karena ketika terjadi sedang berada di luar rumah, hanya pakaian di badan. Masya Allah, kita hari ini Pak bisa ganti-ganti pakaian. Maka tolonglah saudara kita. Nabi telah berjanji, barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, maka Allah lepaskan kesulitannya di akhirat. Maka sambutlah permintaan-permintaan untuk menolong saudara kita itu. Jadi jemaah maka Allah semuanya yang hidup sedih, lalu Nabi mengatakan wala aza, atau dia mendapatkan gangguan, wala ghammin, wa hatta syaukah, semua kegelisahan, bahkan duri yang melukainya, yushakuha, duri yang melukainya yang membuat dia mengucapkan kalimat aduh, maka semua itu illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah akan menjadikan penyebab diampunkan, dihapus semua dosa-dosanya. Masya Allah, duri nusuk, duri nusuk, terucap aduh, dosa diampunkan. Artinya dosa-dosa kecil tentunya. Jadi semuanya baik, kejedot pintu baik, ya, masuk ke parit baik, ya, kemudian tiba-tiba kita kecelakaan di jalan baik. Tapi kalau semuanya dipulangkan ke balasan Allah, ya. Makanya jangan pernah merasa bahwa kenapa kita dirugikan. Tidak ada yang rugi dari seorang mukmin kalau dia mukmin. Kenapa disebut mukmin? Karena dia percaya dia akan mengganti kehidupannya di dunia dengan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Itulah iman. Iman pada hari akhir. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau apapun yang kita dapatkan, terimalah. Ya, mulai dari penyakit yang besar, Pak, kanker, ya, kemudian kita lever, nanti ada yang terkena stroke, bahkan sampai batuk-batuk, terimalah. Jadi jangan sampai merasa ini kok enggak sembuh-sembuh, ini kok enggak, semakin banyak Allah beri, maka semakin besar harapan kita untuk mendapatkan gantinya, yaitu surga Allah dengan iman kita. Baru dibilang udah batuk-batuk. Hadis riwayat Abu Daud. Ada hadis riwayat Abu Daud dari Ummul Ala. Jadi ada seorang perempuan bernama Ummul Ala, qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Ketika aku sedang sakit, kata Ummul Ala, Rasulullah mengunjungiku. Rasulullah mengunjungiku. Maka ini juga menjadi dalil, boleh tidak kita berkunjung ke seorang perempuan yang sakit? Jawabannya boleh, selama tidak terbuka auratnya. Ya, dibolehkan. Rasulullah mengunjungi Ummul Ala. Faqal, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Ummul Ala, abashiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala, fa inna maradal muslim yuzhibullah bihi khatayahu. Bergembiralah. Jadi Nabi mengunjungi Ummul Ala mengatakan, wahai Ummul Ala, bergembiralah, karena setiap sakit yang didapatkan oleh seorang muslim akan menyebabkan gugurnya dosa-dosanya. Kama tazhabun nar.
Khabab khabasa az-zahab wal fiddah, sebagaimana api bisa menghilangkan kotoran pada emas dan perak. Jadi kalau emas berkarat atau perak ada lapisan-lapisan yang kotor dibakar oleh api, kotorannya turun, emas dan peraknya tidak luntur. Begitu ibarat Allah hilangkan dosa kalau orang bersabar di atas penyakit karena berharap ridha dari Allah di hari akhir. Dalam hadis yang lain, kalau sakit enggak sembuh-sembuh, dan dalam sakit itu dia taubat, lalu dia mulai mengingat-ingat Allah kembali. Kalau diiringi sakitnya sampai mati, maka kata Nabi, dia menghadap Allah tanpa membawa dosa. Tanpa membawa dosa. Nah, jemaah belakang Allah, sebagai penutup kajian kita pada malam ini, maka ada satu kisah yang ditulis, dinukilkan kembali oleh Ibnu Hibban di dalam kitab As-Siqat. Dan kisah ini tidak ada yang menyangkalnya. Tidak ada yang menyangkal. Artinya ini kisah yang benar dan nyata, yaitu tentang sahabat yang paling sabar menghadapi ketentuan Allah. Sahabat ini bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Jadi Abu Kilabah Al-Jarmi ini itu sahabat. Ya, sahabat. Beliau hidup di zaman Nabi sampai Nabi meninggal, beliau masih ada. Dan beliau seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis, terutama dari Anas bin Malik. Beliau orang Basrah, dan kemudian beliau wafat di Syam, di Damaskus. Nah, dikisahkan bahwa Abu Kilabah itu meninggalkan kota Basrah karena ditawarkan jabatan. Karena beliau sahabat yang paling jujur, sudah berapa kali ditawarkan jabatan. Masa Utsman bin Affan beliau ditawarkan jabatan, dia tolak. Lalu beliau pindah ke Basrah, ditawarkan lagi untuk jadi menteri, beliau tolak karena takutnya kepada Allah. Orang hari ini kan Pak berlomba-lomba kan untuk dapat jabatan. Dulu Abu Kilabah menolaknya. Karena terus-terusan ditawarkan karena kejujuran beliau, akhirnya beliau mengasingkan diri menuju ke Syam. Nah, dalam perjalanan menuju Syam itu, melewati padang pasir, beliau bawa anak laki-laki satu-satunya bersama beliau. Singkat cerita, beliau mengalami musibah, wallahu alam, entah sakit atau entah jatuh atau apa, tidak dikisahkan dengan detail, sehingga kaki beliau itu dipotong, kemudian tangan beliau juga lumpuh. Bukan dipotong, lumpuh maksudnya. Kaki beliau lumpuh, tangan beliau lumpuh dalam riwayat itu. Sehingga beliau tidak lagi bisa menggunakan kaki dan tangan. Jadi anaknya yang memangkunya. Kalau beliau mau minum, diminumkan, mau makan, disuapkan oleh anaknya ini. Nah, kemudian beliau buat kemah di tengah padang pasir itu bersama anaknya. Orang-orang masyarakat sekitar itu tidak terlalu kenal dengan Abu Kilabah karena beliau mengungsi dari Basrah. Ini sahabat Nabi ini. Jadi orang-orang hanya mengatakan bahwa walaupun tangan dan kakinya tidak bisa digunakan, tapi lisannya selalu mengucapkan kalimat Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi' bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ini keterangan dari penduduk setempat, kalimat yang beliau selalu ucapkan, yaitu ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa terus memujimu sehingga aku dapat menjalankan rasa syukurku kepadamu di atas nikmat-nikmat yang telah engkau karuniakan kepada aku. Dan sungguh engkau telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Itu dalam keadaan kaki enggak bisa digunakan, tangan enggak bisa digunakan. Tapi lisannya memuji Allah, mengatakan engkau telah melebihkan aku di atas semua makhluk. Lalu pada suatu hari, Ibnu Hibban mencatatkan kisah lanjutannya. Ada seorang sahabat yang lain bernama Abdullah bin Muhammad melewati tempat itu. Dan dia kemudian bertemu dengan Abu Kilabah, tapi dia tidak tahu ini Abu Kilabah. Lalu karena mendengarkan doa itu selalu, dia heran,
Dia heran. Lalu dia mengatakan, bukankah yang engkau bisa gunakan cuma lisanmu? Kenapa engkau berdoa seakan-akan engkau punya tubuh yang lengkap macam-macam, katanya. Apa jawaban Abu Kilabah? Seandainya Allah mengirimkan petir kepada aku, lalu membakar tubuhku, dan seandainya Allah menggerakkan gunung untuk menindihku, dan kalau Allah memerintahkan laut untuk menenggelamkanku, sungguh aku tetap bersyukur kepada Allah di atas nikmat Allah masih beri lisanku bergerak memujinya. Itu kata Abu Kilabah. Bertambah takjub Abdullah bin Muhammad. Kemudian karena Abdullah bin Muhammad sudah berada di samping Abu Kilabah ini, Abu Kilabah ini lalu mengatakan, tapi aku ada sesuatu yang aku harus meminta pertolonganmu, yaitu aku punya anak yang biasanya dia mewudukkanku, memberi makan, lalu meminumkanku. Dan hari ini dia belum pulang. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Aku tidak tahu di mana anakku. Aku minta tolong carilah anakku. Akhirnya karena Abdullah bin Muhammad meyakini hadis Nabi inilah saatnya menolong orang. Dia cari di sekitaran kemah itu, dia cari meluaskan area pencarian. Didapatkanlah anaknya di atas gundukan pasir, sudah meninggal, dimakan oleh serigala. Anak satu-satunya dia bawa, meninggal dunia, dimakan oleh serigala. Bingung Abdullah bin Muhammad bagaimana cara memberitahu Abu Kilabah. Ini dia enggak tahu, ini sahabat Nabi, dia enggak tahu. Lalu kemudian dia datang, Abdullah bin Muhammad datang lalu mengatakan, wahai fulan, wahai ayah, wahai syekh, engkau kenal Nabi Ayub? Jadi dia mencoba menenangkan dulu dengan perkataan, engkau kenal Nabi Ayub? Tentu aku kenal dari cerita Al-Quran. Bukankah Allah memberi musibah pada Nabi Ayub, dihilangkan keluarganya, lalu diberi musibah penyakit, lalu dia diasingkan oleh saudara-saudaranya, diasingkan oleh kerabatnya? Iya, katanya. Maka siapa lebih besar musibah pada Nabi Ayub atau musibah yang diberikan kepadamu? Apakah jawab Abu Kilabah? Tentu musibah kepada Nabi Ayub lebih besar daripada musibah kepada aku. Maka kata Abdullah bin Muhammad, bersabarlah kalau Allah memberi musibah lagi kepadamu. Aku telah melihat anakmu meninggal dunia, diterkam oleh serigala. Apa jawaban Abu Kilabah begitu dengar anaknya meninggal? Jawabannya adalah, alhamdulillah, Allah telah mencabut nyawa anakku sehingga dia tidak sempat berbuat maksiat. Itu jawaban seorang ayah kehilangan anak satu-satunya yang memberi dia makan. Setelah itu dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia ucapkan inna lillah, lalu dia pun ikut meninggal dunia. Jadi ketabahan seorang ayah menghadapi musibah yang bertubi-tubi. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad termenung melihat kejadian itu. Tidak lama kemudian datanglah 4 orang sahabat yang meminta untuk melihat jenazah itu. Abdullah Muhammad enggak tahu jenazah siapa. Kata 4 sahabat lain, cuba buka. Dia sudah ditutup dengan kain, cuba buka. Begitu dibuka, ternyata mereka semua turun dan mencium kening jenazah ini. Barulah Abdullah bin Muhammad mengetahui inilah Abu Kilabah, manusia paling sabar dari zaman Nabi sampai ke masa sahabat. Itu kenapa Bapak? Itu karena harapannya surga. Masih ada di ujung cerita. Nanti insyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.